Lalu ayat yang kedua, yang artinya kami menginginkan untuk menganugerahkan kepada mereka yang tertindas di bumi, dan akan kami jadikan mereka para pemimpin dan pewaris dunia. Qasas ayat 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Tanpa diragukan lagi, pembahasan tentang Imam Mahdi telah tertera di berbagai sumber dan literatur Islam. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengajarkan hal tersebut. Imam Mahdi, Imam Ali, dan para imam yang lain juga tidak ketinggalan. Mereka senantiasa menyinggung pembahasan yang satu ini dan mengulang-ulanginya. Para ulama dan pemuka sekte-sekte Islam sepanjang sejarah juga satu demi satu di segenap penjuru negeri Islam telah menulis dan menyusun buku yang tidak sedikit jumlahnya. Dengan berbagai hal tersebut, apakah dapat dibayangkan topik dan pembahasan yang begitu populer dan urgent ini tidak tertera dalam kitab suci Al-Quran? Jawabannya tentu tidak. Pasti pembahasan semacam ini telah terdapat di dalamnya. Al-Quran dalam bentuk singgungan atau bahkan secara gamblang telah menjelaskan peristiwa dan kejadian yang nantinya akan terjadi di akhir zaman. Seperti kemenangan kaum mukmin atas musuh-musuh mereka. Menurut para mufassir, ayat-ayat semacam ini misdaknya adalah munculnya pemerintahan Imam Mahdi di akhir zaman. Alhasil, para mufassir kontemporer menghitung dan mentahqiq jumlah ayat-ayat yang berkaitan dengan beliau, dan mereka mendapatkan ayat-ayat yang tidak sedikit. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa metode mereka dalam pencarian tersebut mencakup ayat-ayat yang secara gamblang menjelaskan permasalahan Mahdawiyah dan yang lain, atau ayat-ayat di mana para mufassir karena satu dan lain hal menyebut dalam tafsirnya riwayat atau pembahasan tentang Mahdawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan 7 ayat saja yang memiliki indikasi yang jelas terhadap permasalahan Mahdawiyah. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menuliskan di Jabur setelah zikir bahwa dunia akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Al-Anbiya ayat 105. Imam Muhammad Al-Baqir bersabda, hamba-hamba Allah yang akan menjadi pewaris bumi yang tersebut dalam ayat adalah para sahabat Al-Mahdi yang akan bangkit di akhir zaman. Syekh Tabrisi setelah menukil riwayat ini mengatakan, terdapat sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Syiah dan ahli sunnah yang menjelaskan dan menguatkan riwayat dari Imam Al-Baqir di atas. Hadis tersebut mengatakan, jika usia dunia sudah tidak tersisa lagi kecuali tinggal sehari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan hari tersebut sehingga seorang yang saleh dari ahlul baitku bangkit. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia telah dipenuhi oleh kejaliman dan kelaliman. Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi dalam buku Al-Batsu wa Nutsur telah membawakan riwayat yang banyak tentang hal ini. Dalam kitab tafsir Ali bin Ibrahim berkaitan dengan ayat yang berbunyi, kami telah menulis di Jabur setelah zikir, dijelaskan bahwa semua kitab-kitab yang berasal dari langit disebut dengan zikir.
Sedang maksud dari dunia akan diwarisi oleh para hamba-hamba yang saleh adalah Al-Qaim dan para pengikutnya. Lalu ayat yang kedua, yang artinya kami menginginkan untuk menganugerahkan kepada mereka yang tertindas di bumi, dan akan kami jadikan mereka para pemimpin dan pewaris dunia. Qasas ayat 5. Sesuai dengan beberapa ungkapan Imam Ali di dalam Nahjul Balaghah serta sabda para imam yang lain. Ayat ini berkaitan dengan Mahdawiyah. Dan sesungguhnya kaum tertindas yang dimaksud adalah para pengikut konvoi kebenaran yang terjalimi, yang akhirnya kendali dunia akan jatuh ke tangan mereka. Fenomena ini puncaknya akan terwujud di akhir zaman. Syekh Saduq dalam kitab Amalinya menukil sabda Imam Ali yang berbunyi, ayat ini berkaitan dengan kita. Dan lalu ayat yang ketiga, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Al-Maidah ayat 54. Dalam tafsir Ali bin Ibrahim disebutkan ayat ini turun berkaitan dengan Al-Qaim dan para pengikutnya. Merekalah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sama sekali tidak takut terhadap apapun. Dan lalu untuk ayat yang keempat, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman dari kalian dan yang beramal saleh bahwa mereka pasti akan dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi. Sebagaimana ia juga telah menjadikan para pemimpin sebelum mereka, dan ia menjanjikan untuk menyebar dan menguatkan agama yang mereka ridhoi, dan menggantikan rasa takut mereka menjadi keamanan. Surat Nur ayat 56. Syekh Tabarsi mengatakan, dari para imam Ahlul Bait diriwayatkan bahwa ayat ini berkaitan dengan Imam Mahdi, keluarga baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abu Nadir Yashi meriwayatkan dari Imam Ali Zainal Abidin bahwa beliau membaca ayat di atas. Setelah itu beliau bersabda, sumpah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang dimaksud adalah para pengikut kita. Dan itu akan terrealisasi berkat seseorang dari kita. Dia adalah Mahdi umat ini. Dialah orang yang disebut-sebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika usia dunia sudah tidak tersisa lagi kecuali sehari lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan hari tersebut sampai seseorang dari keluargaku muncul dan memimpin dunia. Namanya seperti namaku, Muhammad. Riwayat semacam ini juga dapat ditemukan melalui jalur yang lain seperti dari Imam Muhammad Bakir dan Imam Ja'far Shadiq. Aminul Islam Syekh Tabrasi mengakhiri ucapan dan penjelasannya tentang ayat ini dengan penjelasan berikut ini. Mengingat agama Islam belum tersebarnya ke seluruh penjuru dunia, maka pastilah janji ini akan terwujud dalam masa yang akan datang, di mana hal tersebut, globalitas agama, tidak dapat dielakkan dan dipungkiri lagi. Dan kita ketahui bahwa janji Allah tidak akan pernah hanya janji semata. Dan untuk ayat yang kelima, yang artinya, dialah zat yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar untuk sehingga ia menangkan agama tersebut terhadap agama-agama yang lain, kendati para musyrik tidak menginginkannya. Surat At-Taubah ayat 33. Dalam kitab tafsir Kashful Ashirar karya Rasiduddin Mibudi disebutkan,
Rasul dalam ayat tersebut adalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang hidayah yang dimaksud dari ayat tersebut adalah kitab suci Al-Quran. Dan agama yang benar itu adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan agama Islam ini atas agama-agama yang lain. Artinya, tiada agama atau pedoman di atas dunia kecuali ajaran Islam telah mengalahkannya. Dan hal ini sampai sekarang belum terwujud. Kiamat tidak akan datang kecuali hal ini terwujud. Abu Sa'id Al-Khudri menukil bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu kesempatan menyebutkan bala dan ujian yang akan datang kepada umat Islam. Ujian itu begitu beratnya, sehingga beliau mengatakan bahwa setiap dari manusia tidak dapat menemukan tempat berlindung darinya. Ketika hal ini terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan seseorang dari keluargaku yang nantinya dunia akan dipenuhi oleh keadilan. Seluruh penduduk langit dan bumi rela dan bangga dengannya. Di masanya, hujan tidak akan bergelantungan di atas langit kecuali akan turun menyirami bumi, dan tiada tumbuh-tumbuhan yang ada di dasar bumi kecuali bersemi dan tumbuh. Begitu indah dan makmurnya kehidupan di masa itu, sehingga setiap orang berandai-andai jika sesepuh dan sanak keluarganya yang telah meninggal dunia kembali lagi. Lalu bagian ayat yang ke-6 yang artinya barang siapa terbunuh secara majlum, maka kita akan dijadikan ahli warisnya sebagai pemimpin. Oleh karena itu, hendaknya tidaklah berlebihan dalam membunuh. Sesungguhnya dia akan tertolong. Surat Isra ayat ke-33. Huwaiji dalam kitab tafsir Nur Sakalain mengatakan, Imam Bakir, maksud dari orang yang terbunuh secara majlum tersebut adalah Husain, dan kamilah ahli waris dan wali dari beliau. Saat Qaim datang, dia akan menuntut darah Husain, dan sesungguhnya dia akan ditolong. Dan dunia tidak akan berakhir selagi darah tersebut tidak ditebus dan diambil oleh seorang dari keluarga Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sosok yang akan memenuhi dunia dengan keadilan, sebagaimana dunia telah disesaki oleh kezaliman dan ketidakadilan. Lalu untuk ayat yang ke-7, yang artinya, simpanan Tuhan itu lebih baik bagi kalian jika kalian beriman. Surat Hud ayat 86. Dalam tafsir Nurus Sakalain dengan menukil dari Al-Kafi disebutkan, seseorang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq tentang Al-Qaim, apakah bisa menggunakan ungkapan wahai Amirul Mukminin saat mengucapkan salam kepada beliau? Imam menjawab, tidak, karena gelar ini diberikan Allah untuk beliau saja. Dia bertanya lagi, aku tebusan bagimu, lalu apa yang harus aku sampaikan saat mengucapkan salam? Imam Shadiq menjawab, semua harus mengatakan salam atasmu wahai simpanan Allah. Kemudian beliau membaca ayat di atas. Syekh Abu Mansur Tabrisi dalam kitab Al-Ihtijaj menukil sebuah riwayat dari Amirul Mukminin Ali. Baqiyatullah adalah Mahdi, di mana dia akan datang setelah masa ini. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia telah dipenuhi oleh kezaliman. Syekh Saduk radhiyallahu anhu dalam kitab Ikmaluddin meriwayatkan sebuah riwayat yang cukup panjang dari Imam Muhammad Al-Baqir. Isi sebagian riwayat yang menyinggung permasalahan Imam Mahdi itu demikian. Saat Qaim muncul, dia akan bersandar kepada Ka'bah. Kemudian 313 orang bergabung dengannya. Maka
ungkapan pertama yang beliau ucapkan adalah ayat di atas. Dan mengatakan, akulah Baqiyatullah, hujjah dan khalifah Allah di antara kalian. Saat itu setiap muslim menyalaminya dengan ungkapan, salam atasmu wahai Baqiyatullah di buminya. Begitu juga dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Imam Muhammad Baqir disebutkan, ilmu akan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW bersemi di hati Mahdi. Sebagaimana tumbuhan-tumbuhan terbaik bersemi dan berkembang. Barang siapa di antara kalian hidup dan berjumpa dengannya, maka berilah salam demikian. Salam atasmu wahai keluarga rahmat dan kenabian. Wahai gudang ilmu, wahai tempat turunnya risalah. Shalom, wahai Baqiyatullah. Oke, segitu aja pembahasan dari kami admin CTR Motivasi. Semoga bermanfaat. Semoga artikel dan pembahasan ini menambah wawasan dan keimanan bagi kita semua, khususnya buat umat muslim seluruh dunia. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah keimanan kita buat kedepannya. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.